This is Ruben Ansu. Itu mah artis, kalau ini Ruben Site. This is Bintang. Betul sih, tapi itu mah bintang di langit, ini bintang di bumi. This is Aurelia Everett. Iya sih, tapi kepanjangan. Gak usah pakai Averin, Aurelia aja. This is Sabrina. Bener sih, tapi nggak usah dispasi. This is Vidya. Bener sih, tapi pakai IE. This is Ayan. Alim, bukan Ayin. This is Agnes. Bener sih, tapi belakangnya pakai S, bukan pakai Z. This is Furkan. Betul, tapi pakai Q bukan pakai K. This is Mahmoudi. Depannya pakai imam, jangan dihilangin. This is Parrot. Farid, Ruben Farid. Calon legislatif atau caleg DPR RI dari Partai Garuda yakni Devara Putri Prananda menjadi tersangka kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Guys, kalian pada tahu nggak yang cewek bilang yang libatin cinta segitiga dengan calon legislatif DPR RI? Hah? Caleg DPRI? Siapa emang? Kok aku bisa gak denger sih? Aku sih kerjanya main game terus, makanya nggak pernah buka media sosial. Video kamu gak kan sih? Tahu, aku tahu banget kasusnya. Gila sih itu kasus. Udah kayak di film-film luar negeri, tapi ternyata di Indonesia, di Jawa Barat. Loh, kok aku nggak tahu ya tuh kasus yang mana? Aku taunya kasus yang lain. Ini loh, kasusnya itu nama cowok itu di Desa Piansa. Dia punya pacar, inisialnya Ide, dan punya mantan namanya Devara Putri Prananda, si calon legislatif DPR RI. Nah, yang jadi korban pembunuhan itu si ceweknya Didot. Sumpah sih aku nggak bisa tidur lagi baca kasus itu. Kasian deh korbannya, udah dikhianatin, dibunuh secara sadis, terus yang pelakunya itu cowoknya sendiri. Ya habis pikir banget kan? Hah? Gimana? Kok bisa sih pacar sama mantannya membunuh pacarnya sendiri? Oke, kami ceritain dari cara kami baca kemarin. Nih ya, jadi kasusnya itu si cowoknya ini namanya Didot, punya pacar namanya Ide, inisialnya Ide. Terus dia punya mantan si Devara calon legislatif DPR RI ini. Nah, kayak sekitar bulan Februari kalau nggak salah, si Didot ini tuh kayak gamen-gamen gitu loh mikirin si Devara. Mulailah ngechat, ngehubungin, dan gilanya minta balikan. Terus anehnya itu, dia tuh curhat-curhat gitu sama si Devara. Katanya dia tuh cemburu-cemburu buta, katanya si Ide ini akrab-akrab sama cowok lain. Gak tahu dia bener apa enggak. Terus tanggapan si Devara gimana? Emangnya dia mau balikan? Dia tuh mau, tapi dia masih syarat ke Didot. Tebak syaratnya apa? Apa syaratnya? Bunuh si ide? Lebih parah. Bukan, dia maunya si Ide ini hilang dari dunia ini. Ah, maksudnya ide mau dibunuh? Wah, gila. Jangan bilang si Didot mau bunuhin psikopat itu. Nah itu dia. Awalnya tuh si Didot tuh ragu, tapi gak tau pikiran dari mana tiba-tiba dia setuju sama syaratnya. Akhirnya mereka berdua ngerencanain hal gila untuk habisin nyawanya si Ide. Tapi Didot tuh kayaknya kayak gak tega gitu loh membunuh pacarnya. Terus Devara ngasih ide, gimana kalau mereka tuh bawa eksekutor atau enggak tuh pembunuh bayaran. Jadi Didot temulah sama Reza. Reza ditawarin seharga 50 juta kalau rencana mereka tuh berhasil membunuh si Ide. Dan for your information aja nih ya, duit 50 juta itu didapat dari hasil ngejualin barang-barangnya si calon pacar, si mantan pacar. Terus gimana lanjutannya? Nah awalnya sih si Reza tuh nggak mau karena dia takut juga kan sama tawaran si Didot. Tapi 5-6 hari kemudian berhubung dia lagi BU, ya udah deh dia terima aja. Nah di situ tuh mulai tuh mereka janjian di kosan untuk bisa rencana mereka. Setelah di kosan, mulailah disusun rencananya dengan matang. Tapi yang gilanya lagi tuh ya, yang ngasih rencana spesifik sama instruksi itu masih Devara. Aneh kan? Hah? Pintar-pintar jadi caleg? Malah berencana buat bunuh orang lain? Iya kan? Dia ngejelasin tuh gimana caranya biar mereka nggak ketahuan. Kayak pakai sarung tangan 3 lapis, biasa dijari nggak ada, terus di tempat sepi, sama nyewa mobil biar nggak terdeteksi. Wah, bener-bener tuh. Untung aja jadi kalau jadi gak tahu ke depan gimana. Ya kan? Nah, terus tuh di sekitar tanggal 19 Februari kalau nggak salah, mulai tuh mereka ngelakuin rencana mereka. Kayak Didot tuh, dia tuh nyewain mobil Avante hitam untuk mereka pakai. Terus si Devara sama si Reza beli sarung tangan sama plat mobil palsu untuk mereka pakai di mobil sewaan mereka. Nah, betulnya tuh ya di hari kejadian, si Didot ngejemput Ide sama Reza pakai mobil sewaan. Katanya mau jalan-jalan tertentu ya. Terus waktu mereka udah di Bukit Pelangi, mereka berhenti tuh makan di warung. Terus lanjut lagi, dan waktu sampai di tempat sepi, si Didot ini sudah berhenti, katanya dia mau ke WC, mau buang air kecil. Nah, ternyata waktu dia turun itu, dia mengunci pintu mobil dari luar dan nyuruh si Reza untuk mulai melakukan rencananya. Dia tega gitu ngeliat ceweknya dalam mobil meninggal. Iya kan? Bentar, itu posisinya gimana Reza ini? Jadi Reza tuh duduk di belakang, si Ide duduk di depan. Nah dari belakang si Reza menjerat lehernya si Ide pakai ikat pinggang selama 15 menit sampai dia meninggal dunia. Setelah meninggal tuh si Ide, dia mulai tuh ngasih kode ke klakson mobil 3 kali kalau nggak salah. Biar ngasih tahu si Didot kalau dia tuh udah selesai membunuh si
ide. Mulailah masuk si Didot ke dalam mobil dan ngabarin Devara kalau mimpi mereka tuh udah selesai ngebunuh Ide. Terus jasanya ide mereka apa? Ya dibawa balik ke Jakarta dan terus selimut terus ditaruh di jok belakang. Bayangin mereka sama perjalanan itu sama mayatnya Ide. Gila. Sumpah, nggak ada takut-takutnya kah mereka? Terus Devara ngapain hari itu? Dia cuma duduk manis nunggu kabar. Enggak lah, dia tuh sama aja gilanya. Si Devara itu udah nyaman jadi kurir untuk mengantar makanan dan kerumunan si korban. Ya atas namanya si Ide. Terus dia rajin ngirimin WhatsApp ke nomor keluarganya Ide. Ya untuk ngelabuin aja keluarganya Ide. Wah, nggak tahu lagi gimana. Terus jatuhnya dia apa? Didiemin aja gitu mobil. Enggak. Jadi mereka tuh kita tanggal 21 Februari, mereka perjalanan itu pakai mobil yang sama ke Pangandaran, lewat Tol Kutari sampai ke Cirebon. Setelah itu selama di perjalanan, mereka tuh gilanya nutupin jasad korban pakai masker, jadi seolah-olah si korban tuh lagi tidur. Oke, ya gitu deh, naas di kemuningan mobil mereka mogok, soalnya nabrak batu, jadi oli mobilnya bocor. Mampus, makan tuh mobil. Jadi ya mereka terpaksa deh nginep dulu. Tapi si Devara nih, karena kayak dia takut, dia nggak tahan. Jadi dia buru-buru tuh bangun si Didot untuk cepet-cepet aja lah buang jantungnya si Ide. Sendirian, dia kan diajak. Diajak, jadi dia tuh dibangunin, tapi untuk masih mobil. Sedangkan mereka tuh pergi ke jurang yang di belakang Tugu Gajah. Jaraknya tuh sekitar 100 meter lah dari bengkel. Nah di situ mereka ngebuang jasad korban. Tapi lebih gilanya lagi tuh ya, mereka tuh sempet-sempetnya ngambil barang milik korban, kayak perhiasan antik sama jam tangan Rolex milik Ide. Aneh kan? Wah, gila sih. Sejahat itu sama cewek. Mereka berdua sama aja gila-gila jahatnya. Tapi sih ya mereka ya menghancur deh identitas si korban, KTP, SIM, ATM, bahkan bajunya korban mereka bakar lalu mereka buang ke sungai. Terus gimana bisa ketemu jasad? Ya namanya tuh kejahatan nggak ada yang selalu bersih ya. Waktu sekitar tanggal 26 Februari si Didot sama si Devara mereka tuh menjual tuh barang-barangnya si korban dari tas LV, jam tangan, handphone, dan mereka dapat 68 juta dari situ. Dan ya, si Reza dapat lah komisi 15 juta. Tapi gila-gilanya tuh ya, Devara sama Reza malah beli handphone dari hasil duit itu. Gila, semuanya sempet-sempetnya beli handphone. Tapi tanpa mereka sadari, di saat mereka lagi foya-foya pakai duit milik korban, jasad Ide tuh ditemuin dan berhasil diidentifikasi sama polisi. Nah disitulah polisi nyari tahu dan nyari keluarga korban untuk dimintain keterangan. Nah ditanyain lah si Ide nih sama siapa sih terakhir kali dilihat sama keluarga korban. Muncullah nama Didot, dicarilah Didot sama polisi, dan pas ditemuin ternyata dia tuh malah enak-enakan lagi sama Devara. Dan disitu langsung banyak kebongkar. Dan tapi dia jadi tersangka. Terus gimana? Mereka jadi fitnah apa? Seingat aku ya, mereka tuh dijerat pasal 338, 340, sama 365 ayat 4 KUHP tentang pembunuhan berencana, pembunuhan, sama perampokan yang menyebabkan kematian. Ya dihukum seumur hidup atau hukum mati. Terus Devara gimana? Ada gak sanksi terhadap status calegnya? Ada dong, jadi partai itu kan partai Garuda. Mereka tuh buru-buru klarifikasi dan minta Devara. Katanya perbuatan mantan caleg mereka tuh gak ada hubungannya sama hubungan partai, murni hubungan pribadi. Wah, betul gila sih. Untung aja terbongkar. Walaupun mereka sudah menyusun rencana itu dengan cermat dan matang, tetapi kebenaran bakal tetap terbuka juga. Benar banget, kita harus benar-benar bisa mengontrol hati dan pikiran kita biar nggak ikut ke hati, ke pikiran jalan. Kita tuh harus ya pinter-pinter lah sekarang nih, soalnya pemuda tuh udah marak banget di zaman sekarang. Ya kan, jadi kejahatan tuh marak banget sekarang terjadi. Jadi sebenarnya ya, kita tuh harus tahu kenapa sih kejahatan tuh bisa muncul, kenapa sih seorang tuh bisa jadi pelaku, bisa jadi korban, dan yang paling penting lagi kita tuh harus tahu gimana cara nanggulanginya. Benar banget itu, benar. Jadi kalian juga penasaran gak sih gimana kejahatan itu bisa muncul dan cara nanggulanginya? Nah kalau itu sih kami nggak tahu ya, kayak itu tanya samping aja, soalnya kami bagian keseluruhannya aja. Berdasarkan dari aliran klasik dari kriminologi, kasus ini menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan secara sadar dan rasionalis, dan juga Devara dan Ide melakukan pemikiran secara jelas dan rasional. Oleh karena itu juga, Reza sebagai eksekutor mendapatkan uang sebagai iming-iming untuk melakukan atau bergabung dalam rencana pembunuhan tersebut. Sesuai dengan praktek kriminologi dalam aliran klasik yaitu Caesar Besaria, bahwa kejadian ini bakal terjadi dikarenakan ada perhitungan utang dan rugi. Dalam aliran kartografi, pelaku memanfaatkan daerah yang sepi dengan pengawasan yang rendah. Hal ini sejalan dengan gagasan Querle dan Guerri bahwa distribusi kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial. Jika berdasarkan dari aliran sosialis, yaitu kejahatan dapat terjadi dikarenakan terjadinya kebutuhan finansial atau tekanan ekonomi yang mendesak.
latar belakang yang kita bisa dilihat dari kasus ini yaitu adalah latar belakang Reza, yang dimana Reza melakukan iming-iming melakukan pembunuhan dikarenakan memerlukan uang, dan juga Dido dan Devara memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan si Reza. Dan juga pandangan ini konsistensi dengan Edwin H. Sutherland yang mengungkapkan bahwa kejahatan dapat terjadi karena kebutuhan ekonomi dan juga kecenderungan finansial ataupun juga ketimpangan sosial. Melalui aliran sosiologis, interaksi antara Didot, Devara, dan Reza menggambarkan bahwa kejahatan tidak dilakukan secara tunggal, tapi dengan kolaborasi antar individu. Hal ini sejalan dengan Enrico Ferri yang mengatakan bahwa kejahatan dilakukan dengan kolaborasi antara individu dengan masyarakat sekitar. Nah, dalam mazhab kriminologi, yaitu mazhab klasik, di sini kejahatan yang dilakukan oleh Dido dan juga Devara karena adanya kebebasan berkehendak, adanya hedonisme, dan juga adanya perhitungan untung rugi atau valus calculus. Nah, dari sini kejahatan pembunuhan berencana dilakukan secara terorganisir dan juga terstruktur dengan melibatkan pembunuh bayaran yang berinisial MR. Yang kedua adalah mazhab neoklasik. Di sini dilihat bahwa faktor psikologis dan juga sosiologis sangat berperan besar, yaitu dengan adanya motif cinta segitiga sangat mempengaruhi dan sangat dominan terhadap kasus tersebut. Nah, yang ketiga adalah mazhab positivis. Mazhab positivis sendiri bisa dilihat dari 3 faktor, yaitu faktor biologis, faktor antropologis, dan juga faktor lingkungan. Oleh Ferry dan juga Lombroso disebutkan dari faktor sosial sendiri, yaitu adanya akses yang dimiliki oleh Devira karena ia merupakan caleg. Oleh karena itu dia mempunyai akses yang lebih tinggi untuk menciptakan untuk membayar pembunuh bayaran. Yang kedua adanya faktor psikologis. Di sini bisa dilihat bahwa adanya motif cinta segitiga yang menjadi dominan, dan juga motif dari pesan WhatsApp yang menunjukkan bahwa adanya motif manipulasi psikologis yang sangat dominan. Yang terakhir dari teorinya Lombroso disebutkan bahwa kejahatan berasal dari hubungan kriminal. Hal tersebut sangat minim jika dilihat dari pelaku, karena yang paling dominan ialah dari faktor lingkungan karena adanya konflik permasalahan percintaan. Kasus pembunuhan oleh caleg ini bisa dikaitkan dengan beberapa teori dalam kriminologi. Contohnya seperti teori anomi dari Durkheim yang relevan dengan perilaku Dido dan Devara yang terputus dari norma sosial. Mereka tidak tahu lagi bagaimana cara untuk memutuskan hubungan dengan ide, sehingga mereka memilih jalan kriminal sebagai solusi. Ini juga berkaitan dengan teori strain di mana Dido dan Devara merasa tertekan dan melihat pembunuhan sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi masalah mereka. Di sisi lain, teori kontrol sosial dari Hirschi juga menunjukkan lemahnya ikatan sosial yang dimiliki oleh Didot, Devara, dan Reza. Didot yang merasa terasingi, Devara yang tidak bisa menahan diri, dan Reza yang ikut serta karena kebutuhan finansial. Analisis kejahatan, penjahat, dan pelaku. 1. Kejahatan. Berdasarkan motifnya, pelaku Devara dan Dodit melakukan tindakan ini dengan motif adanya rasa cemburu terhadap korban ide, yang dimana korban ide ini mendekati pria lain. Sedangkan pelaku lainnya yaitu Reza melakukan tindakan ini atas dasar menerima penawaran dari Dodit yang mengimingi uang sejumlah 50 juta untuk membantunya melakukan tindakan kejahatan ini. Kelas kejahatan yang mereka lakukan termasuk kelas kejahatan berat, yaitu yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban ide hingga meninggal dunia. Tujuan kejahatan ini yaitu Devara dan Dodit melakukannya atas dasar rasa cemburu yang kuat dan tidak ingin melihat korban ide ada di dunia ini lagi. Dan terhadap harta bendanya, para pelaku menjualnya untuk membayar pembunuh bayaran yaitu Reza. Bentuk kejahatan ini merupakan organized crime, yaitu para pelaku telah merencanakannya sedemikian rupa dan secara sistematis. Klasifikasi penjahat berdasarkan aspek kejiwaan yang dialami oleh Devara dan Didot, mereka mengalami episodik kriminal, yaitu kondisi di mana mereka melakukan tindakan kejahatan itu didasari rasa emosi. Status para pelaku merupakan the lower class criminal. Meskipun Devara merupakan anggota partai, tetapi mereka bertindak atas kepentingan mereka sendiri dan tidak ada kaitannya dengan partai tersebut.
Para pelaku merupakan adult offender, yaitu para pelaku telah cukup dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Analisis korban. Korban merupakan participation victim, yaitu di mana tindakan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan tindakan kejahatan. Korban merupakan primary victimization, yaitu korban individu. Tipe korban melakukan sesuatu yang tidak disadari merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan, sehingga korban dinyatakan turut andil dalam tindakan tersebut. Nah, kita masuk dalam bentuk gejala kejahatan dan reaksi sosial. Dalam kasus Devara Putri Prananda sebagai caleg DPR itu sebagai otak pembunuhan dari korban yang bernama Indiana Dewi. Kasus ini bermula dari adanya kecemburuan dalam konflik hubungan asmara dan berkembang menjadi tindakan kriminal, yaitu pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana ini termasuk dalam kategori dalam kriminologi, yaitu kejahatan kekerasan atau disingkatnya itu kejahatan terhadap pembunuhan nyawa manusia atau violent crime. Nah, kita masuk dalam ciri gejala kejahatan bahwa pembunuhan berencana itu ada 3 ciri gejala kejahatannya. Yang pertama itu adanya motif kuat dan personal. Kalau kita lihat dari kasusnya Devara Putri Prananda sebagai caleg DPR ini, posisinya sebagai orang ketiga dan sebagai pacarnya dari Didot, dan itu mengalami suatu kecemburuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adanya perencanaan. Nah, perencanaannya ini dari segi waktu, tempat, dan cara pembunuhannya. Dan yang ketiga itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja atau dibilang tidak spontan. Kecemburuan ini berkembang menjadi yang pertama itu dendam personal, dan yang kedua itu rasa terancam, dan yang ketiga itu dorongan untuk menghilangkan rival secara ekstrim. Nah, kita masuk dalam reaksi sosial dan pelaku. Yang pertama tuh ada namanya reaksi formal, yang kedua itu reaksi informal, yang ketiga itu reaksi non formal. Apa sih itu? Yang pertama itu reaksi formal. Reaksi formal itu pastinya itu terkait dengan adanya penegak hukum dan lembaga negara. Siapa aja sih penegak hukum lembaga negara itu? Yang pertama tuh penegak hukum ini pasti polisi dan kejaksaan sebagai penyelidik, penyidik, dan mengadili. Dan yang kedua itu lembaga negara. Kalau kita lihat dari kasus Devara Putri Prananda sebagai caleg DPR ini, bahwa partai politik yang dimiliki oleh dalam kasus tersebut ini dia Partai Garuda. Nah, Partai Garuda ini pasti memecat si caleg DPR ini Devara Putri Prananda dan mencabut atau memutus seluruh dukungan terhadapnya. Dan yang kedua itu kita masuk dalam reaksi informal. Reaksi informal itu siapa aja sih? Masyarakat dan media massa. Mengapa stigmatisasi atau pandangan negatif dari masyarakat dan media massa terhadap pelaku Devara Putri Prananda sebagai caleg DPR itu sebagai caleg pembunuh, sehingga itu memperburuk institusional dan juga reputasi personal. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu reaksi non formal. Reaksi non formal ini kultural dan moral. Mengapa? Bahwa masyarakat itu mendorong etika. Yang terakhir itu reaksi non formal. Siapa aja sih? Pasti terkaitnya dengan kultural dan moral. Mengapa? Bahwa masyarakat tuh mendorong etika dan latar belakang pribadi dari caleg tersebut untuk menjadi sorotan dalam pemilu yang akan datang. Ciri peningkatan kejahatan terhadap kasus Devara. Yang pertama, motif personal menjadi kriminal serius, yang berarti yang bermula dari percintaan atau harta benda menjadi pembunuhan berencana yang termasuk tindak pidana yang berat. Yang kedua, perencanaan secara matang. Semua ini dilakukan secara sistematis atau tersusun melalui perencanaan untuk melakukan aksi pembunuhan ini. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu aksi semua ini telah dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki peran masing-masing untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Dan yang terakhir, pelaku dalam latar belakang elit politik, yang berarti Devara merupakan caleg DPR RI yang melakukan aksi atau perencanaan pembunuhan ini. Terima kasih Sudah menonton? Ya kami. Sampai jumpa. Terima kasih. Sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.